Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Sidik Dwi Julianto dengan NIM 202031247 dari kelas Grafika Komputer kelas E. Di sini saya akan membahas artikel grafika komputer dan pemanfaatannya. Di sini saya menggunakan aplikasi untuk merekornya dari sebuah laptop pribadi, dan untuk mengedit videonya saya akan gunakan Clipcam yang berasal dari Windows. Yang pertama, artikel Grafcom. Nah, di dalam artikel grafika komputer itu terdapat pengertian grafika komputer. Grafika komputer adalah teknik-teknik dalam ilmu komputer dan matematika untuk mempresentasikan dan memanipulasi data gambar menggunakan komputer. Dengan bahasa lain, istilah grafik komputer juga dapat diartikan segala sesuatu selain teks atau suara. Seiring dengan perkembangan dan teknologi, gambar-gambar yang dihasilkan dan ditampilkan pada komputer menjadi bagian kehidupan sehari-hari yang dapat ditemui misalnya pada televisi, koran, dan majalah yang fungsinya untuk menampilkan hasil yang lebih komunikatif dan realistis. Selain itu juga, grafika komputer ditemukan pada bidang-bidang kedokteran, geologi, dan tak terkecuali dalam bidang pendidikan untuk pengajaran dan penulisan karya-karya ilmiah. Salah satu aplikasi yang nyata dari grafika komputer adalah untuk visualisasi data dalam bentuk grafis 2D, 2D, atau 3D. Dilengkapi dengan animasi. Walau bentuk grafis 3D lebih realistis, namun bentuk 2D masih banyak yang dipergunakannya. Grafika komputer muncul sebagai bagian ilmu komputer yang mempelajari metode-metode sintesa dan manipulasi konten visual secara digital. Visualisasi informasi dan sains telah menjadi fokus penelitian terutama yang berkaitannya dengan fenomena 3D dalam bidang arsitektur, meteorologi, kedokteran, biologi, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Sejarah grafik komputer. Seperti bidang ilmu lain, sejarah grafik komputer sangat bervariatif tergantung dari mana kita melihat sudut pandangnya. Namun, beberapa nama menjadi pionir dalam pengembangan grafika komputer, yaitu 1. William Fetter mempopulerkan istilah computer graphics pada tahun 1960. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan metode perancangan pesawat baru yang dikembangkan di tempat ia bekerja, yaitu Boeing. Citra yang diproduksi menggunakan plotter menggambarkan rancangan kokpit menggunakan model 3D tubuh manusia. Yang kedua, Ivan Sutherland, seorang mahasiswa MIT pada tahun 1961 menciptakan program komputer yang disebut Sketchpad. Dengan bantuan light pen, seorang dapat menggambar bangunan sederhana pada layar komputer. Yang ketiga, Steve Russo, di tahun yang sama menciptakan video game pertama yang disebut Space War. Program ini dijalankan pada mesin DEC PDP-1 dan sekaligus menjadi program uji bagi setiap komputer DEC yang dipasarkan. Dan yang terakhir, keempat, Zajaj, seorang ilmuwan dari Bell Telephone Laboratory tahun 1963 menciptakan sebuah film yang mensimulasikan gerakan-gerakan satelit pada saat mengorbit bumi. Animasinya dilakukan menggunakan komputer mainframe IBM 7090. Pada waktu sama, beberapa ilmuwan lain menciptakan film untuk mensimulasikan hukum Newton, gerakan fluida atau cairan dan getaran. Dan berikut di artikel itu terdapat tujuan grafika komputer. Tujuan grafika komputer yaitu untuk menghasilkan gambar atau citra, lebih tepat disebut grafik atau picture, dengan primitif geometri seperti garis, lingkaran, dan sebagainya. Untuk melukis elemen-elemen gambar, data deskriptif meliputi koordinat titik, panjang, garis, jari-jari lingkaran, tebal garis, warna, dan sebagainya. Grafika komputer berperan dalam visualisasi dan virtual reality. Karena itulah grafika komputer seringkali disebut sebagai visualisasi data. Berikutnya adalah aplikasi atau dasar area aplikasi yang terdapat grafika komputer. Area aplikasi grafika komputer. Setidaknya ada 6 area di mana aplikasi-aplikasi grafika komputer dapat dimanfaatkan, yaitu 1. User interface atau disingkat UI. Penggunaan grafik komputer sebagai antarmuka komputer pada sistem operasi dan aplikasi modern, misalnya Windows dan Visual Studio. Yang kedua, membuat presentasi. Digunakan untuk membuat diagram-diagram,
Office Automation, penggunaan grafis pada aplikasi otomasi perkantoran seperti Office sudah menjadi tren aplikasi modern dengan konsep point and click. Yang ketiga, percetakan digital. Penggunaan untuk percetakan pembuatan brosur, billboard digital, buku, dan sebagainya. CAD atau CAM atau Computer Aided Design atau Computer Aided Manufacturing. Aplikasi pada bidang teknik, misalnya untuk membuat rancangan bangun rumah, kendaraan, dan alat-alat suku cadang. Yang kelima, seni dan komersil. Aplikasi grafik komputer pada bidang seni dan komersil, misalnya lukisan digital, promosi barang-barang yang dijual secara online yang dilengkapi dengan gambar. Berikutnya ada model dasar grafika komputer. Model grafika komputer. Grafik komputer adalah ilmu yang berhubungan dengan pembuatan proyeksi, gambar atau citra menggunakan komputer mulai tahap task. 1. Pemodelan atau modeling. 2. Rendering. 3. Animasi atau animation. Efek 3 dimensi yang sering kita lihat pada layar komputer adalah efek visualisasi, di mana efek ruang disimulasikan berdasarkan kaidah-kaidah geometri dalam bidang matematika. Secara sederhana, grafik komputer juga dapat didefinisikan sebagai berikut. Modeling. Modeling atau pemodelan adalah upaya untuk menggambarkan objek nyata ke dalam objek yang memiliki karakteristik geometris. Pemodelan objek 3D dalam bentuk geometris ini dimaksudkan agar gambar dapat dimanipulasi tanpa kehilangan akurasi karena perhitungan dilakukan secara numeris berdasarkan kaidah matematis. Secara umum, pemodelan geometris dapat diartikan sebagai 1. Memotret objek nyata dan lalu mengubahnya menjadi objek maya atau virtual. 2. Menjelaskan dunia nyata atau objek nyata menggunakan matematika. Ketiga, jika objek tidak ada, penggambaran dilakukan berdasarkan imajinasi artis. Berikutnya masih model grafik komputer yaitu rendering. Rendering adalah pemberian nuansa realistis kepada model-model geometris sehingga memiliki sifat atau keadaan yang menyerupai sebenarnya. Gambar di bawah menunjukkan contoh grafik rendering. Langkah-langkah yang dilakukan pada proses rendering antara lain adalah 1. Penggambaran objek 3D dalam 2D. Kedua, pemberian warna. Yang ketiga, pemberian cahaya. Yang keempat, pemberian gradasi warna. Dan yang kelima, penambahan tekstur permukaan. Yang keenam, pembuatan bayangan gambar. Yang ketujuh, pantulan cahaya. Yang ke-8, perhatian terhadap perpotongan antar objek. Dan yang ke-9 atau yang terakhir, penghilangan objek-objek tersembunyi. Masih di model grafika komputer, yang tadi itu animation. Animation atau animasi adalah teknik untuk memberikan efek gerakan atau motion pada objek grafis. Pemberian efek gerak ini harus mengikuti kaidah-kaidah normal dari gerakan, baik gerakan manusia, gerakan alam maupun gerakan objek-objek lainnya. Efek animasi merupakan efek yang paling penting khususnya dalam pembuatan film-film yang bersifat banyak gerak. Dengan adanya animasi komputer maka terjadi efisiensi dalam hal pembuatan film, sekaligus juga menciptakan kreativitas baru yang terkadang cukup sensasional. Saat ini, efek animasi sudah sedemikian realistisnya sehingga kadang-kadang sukar dibedakan apakah yang ada film itu aktor sungguhnya atau hanya aktor palsu atau synthetic actor. Beberapa film kolosal yang memanfaatkan efek animasi dalam grafika komputer antara lain adalah Titanic, Jurassic Park, dan Dragonheart. Berikutnya pemanfaatan grafika komputer dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bidang perancangan. Ya, ini bidang perancangan yang dapat digambarkan pada aplikasi AutoCAD. Di situ merancangkan sebuah sarana olahraga. Pada bidang grafik komputer digunakan untuk membuat berbagai desain dan model objek yang akan dibuat. Misalnya digunakan untuk mendesain suatu arsitektur, bangunan, desain kendaraan, dan lainnya. Menggunakan software desain grafis seperti AutoCAD, 3D Max, semuanya akan berlangsung secara mudah dan lebih spesifik dalam perancangan yang akan dibuat. Memperkecil tingkat kesalahan sehingga akan menghasilkan suatu model yang sama seperti aslinya. Yang berikutnya, bidang hiburan. Bidang hiburan biasanya dipakai untuk film-film kartun atau animasi gitu. Pada sekarang ini semua acara hiburan di TV banyak menggunakan grafik komputer, mulai dari film kartun, iklan TV, dan sampai acara sinetron. Sekalipun sudah diselipi oleh grafik komputer, grafika komputer di sini berupa efek animasi yang dapat membuat film semakin menarik. Yang ketiga, bidang pendidikan. Grafik komputer pada pendidikan digunakan untuk mempresentasikan objek-objek pada siswa secara nyata, dapat melalui PowerPoint ataupun software lainnya.
Dengan penggunaan bentuk objek ini, diharapkan siswa lebih nyata dalam menerima semua materi yang telah diajarkan. Tidak hanya teori saja, tetapi sudah melihat bentuk dan simulasinya. Bentuk ini dapat berupa penggambaran bidang, ruang, grafik, gambar kerangka manusia, susunan tubuh manusia, dan sebagainya. Virtual reality berikutnya. Ini semacam teknologi yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan yang disimulasikan oleh komputer. Computer Simulate Environment. Suatu lingkungan sebenarnya yang ditiru atau benar-benar suatu lingkungan yang hanya ada dalam imajinasi. Lingkungan realistis maya terkini umumnya menyajikan pengalaman visual yang ditampilkan pada sebuah layar komputer atau melalui sebuah penampil stereoskopik. Tapi beberapa simulasi mengikutsertakan tambahan informasi hasil penghindaran seperti suara melalui speaker atau headphone. Yang terakhir, bidang pengembangan game maya. Ini dibuat menggunakan Autodesk Maya. Autodesk Maya ini adalah aplikasi atau software animasi 3D yang dilengkapi dengan fitur canggih dan komprehensif. Autodesk Maya ini sering digunakan untuk pengembangan sebuah game dan proyek animasi 3D lainnya. Dan terima kasih. Berikut penyampaian artikel grafika komputer dan pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.